Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan komentar terhadap pendeta atau pastor Andi Simon terkait yang saat ini beliau sedang sakit oleh karena virus corona. Saudara-saudaraku, saat ini saya berusaha memberikan komentar yang objektif atau komentar yang menyeluruh, baik dari sisi hal positif maupun dari sisi hal nasihat, pesan atau ya bisa dikatakan negatif, supaya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya pendeta-pendeta ya. Jadi saya berusaha memberikan komentar yang objektif. Tapi sebelum saya memberikan komentar saya, kita melihat dulu keadaan beliau saat ini yang sedang terbaring di rumah sakit. Demikian, saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Saudara-saudaraku, kita sudah melihat keadaan beliau. Pertama yang ingin saya komentari adalah kesan. Kesan ini bisa dikatakan seperti hal yang positif. Artinya gini, kesan saya ketika melihat beliau dalam banyak video, baik YouTube maupun live-nya juga, kesan saya pendeta ini pendeta yang luar biasa. Semangatnya berapi-api dan tidak pernah padam. Karena kan banyak pendeta ketika sudah nyaman punya gereja atau mungkin ditempatkan dalam sebuah gereja, mereka tidak mau melihat orang-orang yang terlantar, menginjili orang-orang yang terlantar, atau mengunjungi yatim piatu. Mereka tidak mau, udah fokus sama di mana dia punya pelayanan di gereja tersebut. Tentu itu bukan satu hal yang baik kan. Jadi inilah yang menjadi hal yang positif kesan daripada pendeta Andi Simon ini. Dia pergi ke jalan-jalan itu. Sekalipun dalam keadaan virus corona, dia tetap pergi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tentu ini semangat yang demikian harus patut dicontoh oleh setiap kita orang yang percaya, khususnya ya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dan ini harus patut dicontoh. Inilah yang menjadi kesan atau hal yang positif yang harus kita contoh dari pendeta Andi Simon. Kemudian saudara-saudaraku, yang tadi kesan, sekarang pesan. Pesan saya saat ini adalah ada dua. Yang pertama, tolong bedakan antara iman dengan nekat. Saya ulangi sekali lagi, tolong bedakan antara iman dengan nekat. Terkadang orang sangat bingung membedakan antara imankah, nekatkah. Mereka tidak memahami itu. Mereka selalu melabelkan atau mengatasnamakan iman tanpa mengujinya. Apakah memang ini iman atau nekat atau niat pribadi saja? Kan contohnya gini, tahun ini saya akan mempunyai rumah besar. Nah sekarang mereka mengatakan itulah iman saya percaya. Nah sekarang pertanyaannya, itu iman atau nekat pribadi? Tolong diuji. Terkadang kan ini beda-beda tipis sebenarnya. Makanya kita harus tahu kalau itu iman, itu berdasarkan kehendak Allah, dan juga iman itu tidak melanggar kondisi. Harus tetap sejalan dengan kondisi. Oleh karena itu saudara-saudaraku, seperti yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon ini, sudah tahu virus corona. Tetapi dia tetap saja menumpangkan tangan kepada mereka. Dalam kondisi seperti ini seharusnya tidak boleh. Ini kan juga harus mengikuti aturan pemerintah, bukan? Nah ini maksud saya, tolong bedakan apakah ini mungkin karena saya beriman kepada Tuhan, saya tumpahkan tangan tidak apa-apa, virus corona tidak akan datang kepada saya. Nah ini iman yang seperti apa? Ini adalah iman yang konyol. Ini adalah nekat-nekatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita harus memahami hal ini. Ini iman atau nekat? Ya saya tidak mengatakan ya langsung itu nekat, nanti ya, mungkin ada yang tersinggung. Maksud saya tolong bedakan ini. Apakah ini iman? Uji dulu. Ini iman
atau nekat-nekat saya secara pribadi. Kalau itu iman, seharusnya juga tidak boleh melanggar kondisi yang saat ini terjadi. Karena Tuhan juga tertib dalam melakukan segala sesuatu. Kalau ini memang terjadi dalam suasana virus corona, ya jangan sentuhan, jangan tumpangkan tangan. Tidak boleh seperti itu, ya. Jangan melabelkan itu ya iman. Itu suatu hal yang tidak tepat, saudara. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua adalah, tolong ketika berdoa itu, jangan selalu mengatakan sebuah kehendak kita lah yang terjadi. Kesannya memang dia tidak mengatakan demikian, tetapi kesannya seperti itu. Artinya gini, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, tanpa tidak pernah mengatakan jadilah kehendakmu Tuhan. Kalau kita mengatakan dari dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya pernah, saudara-saudari, saya waktu S1 saya, STH saya, membahas sebuah teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran ini membahas iman itu lebih besar dari Allah. Artinya apa? Ketika ingin menyembuhkan orang dengan iman saya, bisa menggeserkan Tuhan, bisa Tuhan tergerak, bisa Tuhan terongrong oleh karena iman saya. Jadi di dalam ajaran teologi kemakmuran ini mengatakan iman itu justru lebih besar dari Allah. Saya beriman kepada Allah, dia pasti sembuh. Nah, jadi iman ini yang paling besar dari Allah sehingga bisa menggerakkan Allah. Tentu tidak seperti itu. Allah yang tetap lebih besar. Dan ketika ingin melakukan sesuatu kepada kita, biarlah seturut kehendak Allah, bukan kehendak kita dengan mengatasnamakan iman. Itu salah, saudaraku. Jadi ketika kita berdoa, baik itu dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan terpuruk ekonomi, belajarlah selalu melihat kehendak Allah. Jangan terobsesi dengan iman saya, padahal itu belum tentu iman. Itulah sudah menganut pada sebuah teologi kemakmuran, ya. Kurang tepat, saudara. Belajarlah mendoakan di dalam akhir doa atau di dalam awal doa atau di dalam inti doa. Selalu berdoa, jadilah kehendakmu. Ketika pun dia tidak sembuh, jadilah kehendakmu. Itulah yang harus kita lakukan. Sama seperti yang terjadi saat ini kepada pendeta Andi Simon, kan. Dalam nama Tuhan Yesus saya besok sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Padahal katanya besok sembuh, sampai saat ini belum sembuh. Kembali kepada Alkitab, saudara. Belajarlah melihat kehendak Allah, bukan kehendak pribadi. Berdoalah selalu, jadilah kehendakmu. Sama seperti Yesus ketika di Taman Getsemani, kan. Jadilah kehendakmu. Itulah yang harus kita lakukan. Dan itulah pesan saya kepada pendeta Andi Simon. Dan mungkin ada pendeta-pendeta yang semacam itu. Segeralah berubah. Karena itu sudah penganut teologi kemakmuran yang tidak alkitabiah. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah komentar saya. Saya harap komentar ini tidak menimbulkan sebuah hal yang negatif terhadap saya. Saya justru berusaha menilai beliau dari kacamata yang objektif, dari penilaian yang objektif. Supaya memang pelayanan itu harus juga didasarkan dengan hikmat. Tidak cukup dengan hati. Tidak cukup dengan hati kita, tidak cukup dengan perasaan kita. Perasaan harus sepadan dengan logika. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman itu tidak cukup berbicara soal hati, tetapi juga berbicara soal pemikiran, soal logika. Itu harus sepadan, saudara. Oleh karena itu, saya harap kawan-kawan yang mendengarkan ini jangan mengatakan, aduh kok begitu sih, ya kan gitu ya. Janganlah. Saya berusaha menilai secara objektif atau menyeluruh supaya kita sebagai pelayan Tuhan, kita dapat melayani Tuhan ya secara benar, yang harus disepadani antara iman, antara hati dengan pikiran. Karena itu tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, saudaraku, kita tetap mendukung di dalam doa beliau supaya Tuhan berikan kesembuhan dan juga jadilah kehendak Tuhan. Tuhanlah yang berkehendak atas beliau. Tetapi dari kita segi pribadi, kita mendoakan supaya sembuh. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhanlah yang berkehendak. Dan biarlah rencana Allah yang terjadi. Inilah kira-kira komentar saya. Dan tetap semangat dalam menghadapi suasana seperti ini. Tetap andalkan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.